Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berkunjung ke kebunnya teman saya, sahabat saya lama yang sekarang mempunyai kebun di samping rumah, dan kebunnya yang berisi tanaman-tanaman sayuran seperti timun, terong, pisang, dan sebagainya. Dan ini tidak luas, tetapi yang menarik adalah pekerjaannya sebagai mengelola kebun. Yang menarik saya untuk di upload ini karena dulu sepengetahuan saya kerjanya di kota dan punya perusahaan yang lumayan gede, tetapi sekarang malah berkebun, sehingga saya ingin mendapat sedikit cerita dari sahabat saya ini yang berprofesi sekarang mengelola kebun. Apa sebenarnya? Maka dari itu, mari kita tonton video selanjutnya. Dan sayangnya saya pas kesini ininya kebunnya sudah mulai mungkur. Nah, ini kita bertemu dengan pemilik kebun sekaligus teman saya juga, namanya Kak Ukar. Nah, assalamualaikum Kak Ukar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau lihat-lihat kebun Kak Ukar yang informasinya baru beberapa hari, dan saya kaget karena dulu sepengetahuan saya Kak Ukar bukan mengelola kebun, karena statusnya mengelola usaha yang besar di kota. Tapi saya kaget karena mau berkebun yang identik dengan penghasilan yang, mohon maaf, tidak seperti yang dulu dikerjakan. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari pekerjaan dulu di kota dan punya usaha gede, tapi sekarang mengelola kebun semacam ini? Ya mungkin ya bagi saya emang saya awal-awal untuk mencoba berkebun karena kan di kota juga istilahnya udah lama saya jenuh, dan keduanya juga enakan bertani walaupun hanya ala kadar, walaupun di sini kecil-kecilan barokah. Ya mungkin saya di Jakarta itu, di Tangerang itu ya mengelola pasar, dan keduanya juga ya hampir 20 tahun ya. Tapi yang dirasakan ini masalah untuk bertani itu alhamdulillah, karena satu, masalah ke badan juga sehat ya. Kemarin-kemarin saya sakit berhubung istilahnya masalah tentang bertani, badan juga gerak, alhamdulillah tiap hari keringatan, dan hasilnya juga walaupun ala kadar itu nikmat walaupun istilahnya kebun ya paling juga 1000 meter ya, kurang lebih 1000 meter ya, hasilnya juga nggak seberapa, tapi nikmatnya ini luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah nikmatnya luar biasa, karena ini kan organik gitu ya. Organik, jadi tanpa pupuk kimia. Itu apa namanya, untuk penyemprotan ada sih, untuk penyemprotan hama itu ada. Istilahnya untuk dasar itu tetap kotoran hewan. Kotoran hewan dari tai kambing, Iya, tai dari ayam. kambing difermentasi dulu sama kita baru ditanam. Dan ini di dunia pertanian tentu baru, jadi banyak ilmu-ilmu baru yang tentu biasanya belum dikuasai. Dari tadinya jadi pelaku usaha di kota, pengusaha jadi usaha di bidang pertanian. Yang paling berharga dari pengalaman pembelajaran
dari perjalanan ini apa sebetulnya, bisa diceritakan supaya jadi inspirasi? Perjalanan ini alhamdulillah Pak, tadinya saya nol besar ya untuk bertani, tapi sekarang alhamdulillah ada pengalaman gitu. Saya tanya-tanya dari teman, kalau kurang ini tambah ini, pengelolaan atau tanaman atau istilahnya pengelola tanah. Sekarang alhamdulillah walaupun sedikit ilmu itu bertambah dari teman-teman kita juga. Rutinitas yang dilakukan apa saja untuk tetap bisa produktif atau tetap eksis Ya, di kebun ini, mengelola kebun ini? tiap hari ya mungkin saya tetap aja ngelihat-lihat situasi di kebun, kekurangan apa mungkin. Ya namanya tanaman kan ada yang tanahnya kurang subur, ya ditambahin lagi, digemburkan gitu. Paling tiap hari gitu sambil ngelihat suasana sebelum panen gitu. Ya, berarti tetap belajar dari pengalaman-pengalaman mengelola dari awalnya. Terus sumber inspirasinya selama ini dari siapa sebetulnya mau berkebun? Atau karena panggilan hati, atau karena ada momen-momen lain? Itu ya itu dari panggilan hati saya sendiri ya. Jadi pandangan istilahnya, oh enak amat itu masalah tentang bertani gitu. Jadi inspirasi saya sendiri, nggak ada istilahnya unsur dari manapun gitu ya. Itu pribadi saya. Dan keduanya juga untuk masalah pengolahan perkebunan ini ya alhamdulillah Pak, sehat gitu. Alhamdulillah. Iya. Tadinya yang dari Jakarta misalkan, dari pengusaha gitu, kesini apa ada harapan seperti ngikuti jejak atau gimana? Ya masalah harapan saya ya ke depannya ya tetap ya memberikan istilahnya kepada teman-teman ya, daripada kita nganggur gitu ya. Sekarang daripada kita nganggur mending lebih bertani Ya gitu ya. mandirinya, Ya, mandiri. berdaulat. Ya, Ya. Terus visi ke depan untuk diri sendiri, untuk bidang ini apa? visi saya ke depannya ya semoga ya istilahnya berkarya ini lebih bagus gitu ya, lebih bersinergi ya, kalau bisa menambah wawasan ilmu, belajar dan belajar terus. Ya. Oke Kokar, terima kasih waktunya, menyita waktu Kokar dengan mewawancarai Kokar. Saya terima kasih banyak Kokar. Ya sama-sama Ya mohon pamit. Semoga ini cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi yang melihatnya dan menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.